Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini, aku akan menceritakan beberapa kisah yang masih menjadi misteri tentang tragedi jatuhnya pesawat Air Asia GZ8501. Tapi disclaimer dulu sebelum kita ke ceritanya. Aku menceritakan ini tidak ada unsur untuk membuat trauma keluarga korban atau memanfaatkan tragedi dari kejadian ini. Sama sekali nggak ada, Rek. Dan untuk menghormati kepada orang-orang yang telah menjadi korban, mungkin kita mari sama-sama berdoa semoga semua korban yang ada di tragedi ini diterima amal dan ibadahnya. Amin. Dan gak usah berlama-lama ya, seperti biasanya sebelum kita ke ceritanya, silahkan kalian mencari tempat yang tenang dan nyaman agar kalian enak dengerinnya. Dan berikut adalah ceritanya. Pada tanggal 28 Desember 2014, ada sebuah tragedi pesawat bernama Air Asia GZ8501 yang jatuh di salah satu tempat bernama Selat Karimata. Waktu itu, pesawat ini mempunyai rute Surabaya menuju Singapura. Pesawat ini membawa 162 penumpang dan juga kru. Dan sayangnya, tidak ada satupun orang yang selamat dalam tragedi ini. Menurut investigasi menyatakan bahwa penyebab kecelakaan ini adalah kombinasi antara cuaca yang buruk saat itu dan juga kerusakan teknis pesawat pada saat itu. Tapi bukan itu yang akan aku bahas malam ini. Aku ingin menceritakan tentang hal-hal misterius yang terjadi setelah pesawat ini jatuh. Kisah-kisah yang mungkin tidak pernah kalian dengar di berita, tapi bagi mereka yang mengalaminya, ini terasa sangat nyata. Kalian mungkin tahu bahwa di Indonesia itu ada kepercayaan bahwa arwah yang meninggal di atas air itu sering tersesat. Mereka butuh waktu untuk menemukan jalan pulang atau mungkin masih terikat dengan dunia ini. Dan beberapa orang itu percaya bahwa korban-korban GZ8501 adalah bagian dari misteri itu. Dan berikut ini aku akan menceritakan beberapa orang yang pernah dihantui oleh orang-orang yang diduga korban dari pesawat tersebut. Jadi cerita pertama ini datang dari salah satu keluarga korban di Surabaya. Mereka itu mempunyai anak yang masih muda berusia 27 tahun. Pada waktu itu, dia itu ikut dalam penerbangan GZ8501 menuju Singapura. Terus beberapa minggu setelah tragedi itu, keluarga itu merasakan keanehan. Karena pada waktu tengah malam sekitar pukul 2 pagi, keluarga tersebut mendengar suara ketukan pintu di rumah mereka. Terus ibu korban itu masih setengah ngantuk dan berusaha untuk keluar untuk ngecek dan melihat siapa yang ngetuk pintu pagi-pagi gini gitu kan. Ibu itu terus membuka pintu dan di sana ibu itu melihat anaknya berdiri di depan pintu dan mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali mereka melihatnya. Jadi anak itu memakai celana jeans warna biru, jaket abu-abu dan memakai tas ransel di punggungnya. Dan yang lebih aneh lagi, tubuhnya itu basah kuyup seperti kena habis hujan deres. Nah ibunya kan kaget dan bingung gitu kan ya. Terus ibunya tuh ngomong, "Loh nak, kamu kan seharusnya ada di pesawat." Anak itu cuma tersenyum kecil dan menjawab sangat pelan gitu, "Aku pulang bu." Namun ya sebelum ibunya sempat meraih tangannya, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Nah sejak malam itu, aku merinding dah sumpah. Sejak malam itu, keluarga tersebut sering mengalami hal-hal aneh. Mereka sering mendengar suara langkah kaki di kamar anak mereka, seolah-olah dia itu masih ada di sana. Dan pintu kamar anak itu juga sering terbuka sendiri pada waktu tengah malam. Nah, anak itu kan punya kursi favorit di ruang tamunya. Kursi itu sering berpindah tempat seakan-akan anak itu baru saja memindahkan kursinya. Gimana ya kalau dari opiniku ya? Apa mungkin saat itu ibu ini tuh ngantuk, terus dia itu lupa kalau anaknya sudah meninggal. Terus baru ingat besok paginya dan dia akhirnya menceritakan cerita ini, seolah-olah anaknya itu pulang dan berpamitan. Jadi ya kayak ini antara mimpi, trauma, atau memang nyata terjadi gitu kan ya. Tapi gimana pendapat kalian soal cerita ini? Ceritanya tidak hanya ada di keluarga korban aja yang mengalami kejadian aneh. tetapi juga tim penyelam dan juga anggota SAR yang terlibat dalam evakuasi saat itu
juga pernah mengalami sesuatu yang mungkin gak bisa dijelaskan secara logika. Jadi ya, saat mereka itu menyelam untuk mencari serpian pesawat dan tubuh para korban, ada beberapa penyelam mendengar suara-suara aneh dari dasar laut. Dan salah satu dari mereka itu mengaku di kedalaman laut itu dia itu mendengar suara perempuan menangis. Suara itu sangat kecil banget, sangat lirih gitu loh. Tapi jelas banget gitu katanya. Nah, perempuan itu terdengar memanggil tolong saya gitu. Awalnya ya mereka berpikir suara itu mungkin berasal dari salah satu anggota tim yang sedang mengalami masalah. Namun, setelah memastikan lewat radio, tidak ada satupun anggota tim yang berada di dekatnya. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah beberapa penyelam itu mengaku merasakan sentuhan dingin di kaki mereka. Jadi mereka itu kayak merasakan kayak ada tangan yang menarik gitu loh. Padahal yang nggak ada siapa-siapa di sana. Kok aku merinding ya sumpah. Karena kejadian-kejadian ini, beberapa anggota tim memilih untuk mundur. Mereka percaya bahwa arwah para korban itu masih berada di dasar laut dan belum bisa pergi dengan tenang. Mungkin karena kematian mereka datang begitu tiba-tiba, atau mungkin mereka masih mencari jalan pulang. Selanjutnya cerita lain datang dari seorang supir taksi yang biasa mengambil penumpang di sekitar Bandara Juanda. Jadi pada saat malam hari, beberapa bulan setelah tragedi pesawat ini jatuh ya, ada seorang wanita yang sangat muda itu menghentikan taksi pak supirnya dan meminta diantar ke bandara. Wanita itu kelihatan pucat dan mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Bahkan juga tubuhnya itu terlihat sedikit agak basah. Sebenarnya ya di sini tuh sopirnya itu merasa ada yang aneh, tapi yang namanya itu profesional ya, jadi si sopir itu menjalankan tugasnya selama perjalanan. Nah terus si sopir itu mencoba ngajak bicara, tapi wanita itu ya cuma diem sambil nunduk. Ketika mereka itu sampai di bandara, sopir itu menoleh ke belakang untuk memastikan tarifnya, tapi tiba-tiba ya kursi penumpang itu sudah kosong. Wanita itu yang menghilang begitu saja. Rasa takut langsung membuat si supir itu merinding dan ketakutan banget. Keesokan harinya, dia itu bercerita kepada teman-teman sesama supirnya, dan ternyata memang mereka juga mengaku mengalami kejadian yang sama. Sosok wanita muda yang basah kuyup itu diyakini sebagai salah satu korban KZ8501. Hingga saat ini, beberapa sopir masih mengaku kadang melihat sosok misterius itu berkeliaran di sekitar Bandara Juanda. Dan seolah-olah dia itu masih berusaha mengejar penerbangan yang tak pernah berhasil ia tumpangi. Kisah-kisah ini memang sulit dijelaskan dengan logika, dan mungkin ini hanya bisa jadi sugesti orang-orang itu aja. Atau mungkin memang ada arwah-arwah yang masih terjebak di antara dua dunia. Tragedi seperti KZ8501 adalah pengingat bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap mata. Dan kita tidak pernah tahu kapan atau bagaimana akhirnya hidup kita. Apakah arwah para korban itu benar-benar belum tenang? Apakah mereka masih mencari jalan pulang? Atau mungkin mereka hanya ingin menyampaikan pesan terakhir kepada orang-orang yang mereka sayangi? Yang jelas, lautan itu menyimpan banyak rahasia, bukan hanya tentang alam, tapi juga tentang jiwa-jiwa yang tersesat di sana. Gimana menurut pendapat kalian tentang cerita ini? Kalian percaya nggak dengan cerita-cerita seperti ini? Kalau misalkan kalian pernah dengar cerita yang sama, atau mungkin bahkan kalian pernah mengalami sendiri, silakan kalian share di kolom komentar ya. Aku pengen baca kisah-kisah kalian menceritakan tentang pengalaman kalian. Dan jangan lupa di-share kalau misalkan kalian suka, dan tekan tombol loncengnya juga, subscribe-nya juga, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang lain gitu. Nggak tahu ini seru apa enggak ya. Tapi intinya terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus sampai habis, dan sampai jumpa lagi di video El Kasus selanjutnya dengan aku Bielsa. Tapi sebelum aku menutup ceritanya, mungkin dalam 1 minggu aku akan ada cerita horor, dan aku masih belajar untuk menceritakan horor biar kalian itu merasa terbawa suasananya gitu kan ya. Dan aku masih belajar ya. Dan intinya terima kasih, mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya.